Sebelumnya, selamat pagi. Selamat siang, dan selamat malam yang terhormat Bu Devi selaku dosen mata kuliah Database System. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Gabriele, Irene Aprilis, Novani Leono, dan Vanisia akan menjelaskan hasil kerja kami, yaitu database bengkel, yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Gabriel. Bab 1 yaitu konseptual. Step 1.1 mengidentifikasi tipe entitas. Entitas yang kita pilih yaitu pelanggan, kendaraan, servis, pegawai, dan barang. Step 1.2 yaitu menjelaskan mengenai hubungan antar tipe entitas. Yang pertama yaitu pelanggan mempunyai kendaraan dengan multiplicity one to many, kendaraan melakukan servis dengan multiplicity many to many, servis dikerjakan oleh pegawai dengan multiplicity many to many, servis memerlukan barang dengan multiplicity many to many. Step 1.3 dan 1.4 yaitu kita menentukan atribut dari masing-masing entitas. Yang pertama pelanggan, atributnya ID pelanggan, nama pembeli, nomor HP, kota, kode pos. Kendaraan, nomor, merek, jenis, dan warna. Pegawai, ID pegawai, nama pegawai, dan jabatan ID. Pada barang, ID barang, nama barang, dan harga barang. Pada servis, ID servis, nama servis, dan harga servis. Step 1.5 yaitu menentukan kandidat key dan primary key yang konsisten unik dan tidak bakal nol. Yang pada entitas pertama yaitu pelanggan, terdapat super key dan kandidat key yang berupa ID pelanggan nama depan, ID pelanggan nomor telepon. Ya, dan primary key, ID pelanggan, dan alternatif key. Pada entitas kedua yaitu kendaraan, terdapat super key, kandidat key yang berupa nomor dan primary key yang merupakan nomor dan alternatif key. Pada entitas ketiga yaitu pegawai, terdapat super key dan kandidat key yang merupakan ID pegawai, nama depan, dan ID pegawai. Dan juga ada primary key yang merupakan ID pegawai dan terdapat alternatif key. Pada entitas keempat yaitu barang, terdapat super key, kandidat key yang merupakan ID barang nama barang, dan terdapat primary key yang merupakan ID barang dan alternatif key. Pada entitas kelima yaitu servis, terdapat super key, kandidat key yang merupakan ID servis, nama servis, ID servis, dan primary key yaitu ID servis. Dan selanjutnya ada alternatif key. Lalu lanjut yang kedua adalah bab 2 logikal. Di step 2.1 ini kita akan menentukan weak dan strong entitas. Semua entitas memiliki primary key, sehingga semua entitas yang ada merupakan strong entity dan weak entitasnya tidak ada. Lalu selanjutnya kami menentukan multiplicity. Multiplicity one to many, relationship antara pelanggan dan kendaraan. Entitas pelanggan merupakan parent table dan entitas kendaraan merupakan child table. Dan multiplicity one to one tidak ada, sehingga tidak dicantumkan. Lalu yang ketiga adalah multiplicity many to many. Relationship many to many akan menghasilkan entitas baru seperti pada entity service dan pegawai. Relationship tersebut akan menghasilkan multiplicity many to many sehingga menghasilkan entitas baru yaitu status. Lalu relationship antara servis dan barang merupakan many to many sehingga akan menghasilkan entitas baru yaitu pembelian. Lalu relationship antara kendaraan dan servis akan menghasilkan tabel baru juga, akan menghasilkan entitas baru juga yaitu waktu pengerjaan. Dari tahap 2.1 tersebut akan menghasilkan tabel sebagai berikut. Lalu lanjut ke step 2.2 yaitu menentukan tahap-tahapan normalisasi. Yang pertama normalisasi 1NF. Normalisasi 1NF menghilangkan komposit dan multi value. Karena di tabel awal tidak ada komposit ataupun multi value, maka tidak ada perubahan. Yang kedua adalah normalisasi 2NF. Normalisasi 2NF menghilangkan kebergantungan parsial. Semua atribut yang bukan kunci hanya boleh tergantung pada atribut kunci. Jika ada kebergantungan parsial, maka atribut tersebut harus dipindah pada tabel lain. Sedangkan pada tabel di atas sudah memenuhi dalam bentuk normal. Sekarang pada tahap 3NF. Pada tahap 3NF yaitu menghilangkan ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif di tabel kita itu adalah tabel pembeli. Karena tabel pembeli memiliki kota dan kode pos. Dan yang nantinya akan dipindahkan ke tabel kota dengan kode pos sebagai primary key di tabel kota dan kode pos sebagai foreign key di tabel pembeli. Dan akan menjadi seperti berikut. Lalu kebergantungan transitif yang berikutnya yaitu pada tabel pegawai, yaitu dengan jabatan. Jabatan akan dipisah karena termasuk merupakan tabel ketergantungan transitif. Dipindah ke tabel baru yang diberi nama jabatan, yaitu jabatan ID sebagai primary key di tabel jabatan dan jabatan ID sebagai foreign key di tabel pegawai. Lalu setelah itu akan menghasilkan IRD baru, yaitu IRD yang ditambahkan dengan kota dan jabatan. Lalu pada step 2.3 itu akan menghasilkan tabel dengan tahap pemasukan data. Pada tahap pemasukan data itu dimulai dengan memasukkan data pegawai. Setelah memasukkan data pegawai, maka akan memasukkan data jabatan. Setelah memasukkan data jabatan, maka akan memasukkan data barang. Setelah memasukkan data barang, kita memasukkan data servis. Setelah itu, kita akan menyuruh pelanggan untuk menginput data kendaraan terlebih dahulu, baru memasukkan data kendaraan. Setelah semuanya beres, baru kita memasukkan data kota. Pada step 2.4 yaitu check integrity constraint itu memberikan batasan. Jadi kelompok kita memberikan batasan, setiap pelanggan hanya boleh memiliki maksimal 50 kendaraan. Setiap pelanggan hanya boleh memiliki satu alamat. Setiap pelanggan hanya boleh memiliki satu nomor telepon. Setiap pegawai hanya boleh memiliki satu jabatan. Setiap servis hanya boleh memiliki 1000 barang. Jadi kita masuk ke tahap fisikal. Yang pertama kita ada create table. Cara create table itu dengan cara masukkan sintaks create table. Lalu dilanjutkan dengan nama table itu disebutkan nama pegawai. Lalu kita masukkan nama-nama kolom yang ingin dimasukkan beserta tipe-tipe variabelnya misalnya parser atau number. Kemudian masukkan constraint-constraintnya. Kita ingin menambahkan constraint itu juga bisa dengan menggunakan sintaks alter table, nama tabelnya. Proses memasukkan data-data ke dalam tabel. Caranya itu dengan menggunakan sintaks insert into nama tabel. Kemudian create table, insert into dan constraint tadi sudah saya jelaskan juga diterapkan untuk pembuatan tabel-tabel lainnya seperti tabel kendaraan, tabel kota, tabel servis, tabel barang dan tabel-tabel lainnya. Nah, untuk link query SQL-nya ada di sini. Lalu kita masuk ke tahap percobaan query-nya. Yang pertama itu ada function. Function itu kan ada banyak seperti max untuk nilai tertinggi, min nilai terendah, count itu jumlah kolom dan average itu rata-rata. Nah, di dalam query contoh ini kita melakukan select untuk menambahkan max atau harga barang, terus min harga barang, count harga barang dan average harga barang. Kemudian kita lanjut ke join. Join itu ada 3, ada natural join menggunakan using dan join menggunakan on. Nah, kalau natural join itu dia akan menentukan secara otomatis kolom tabel-tabel yang memiliki kolom nama yang sama. Misalnya di query ini ada select bintang from pelanggan natural join kendaraan. Kalau ini dia akan menampilkan semua tabel yang ada di pelanggan dan kendaraan yang digabungkan dengan menggunakan kolom nomor plat sebagai joinnya.
Nah, terus kita ada yang namanya join menggunakan on. Kalau join menggunakan on itu kita harus menuliskan kolom-kolom yang memiliki nama yang sama. Misalnya di pelanggan ada kode pos, di kota juga ada kode pos, kita definisikan di dalam on tersebut. Yang using itu dia nggak perlu mendefinisikan di tabel pegawai ada kolom apa, di status ada kolom apa, tapi dia kayak kita langsung kasih tahu aja. Kalau di kedua tabel tersebut ada yang namanya kolom ID pegawai. Jadi kita menggunakan using dalam kurung nama kolom yang sama. Nah, kalau dari sini itu kita akan menampilkan nama depan ID pegawai, kondisi yang digabungkan dari tabel pegawai dan tabel status menggunakan join ID pegawai. Oke, selanjutnya kita ke subquery. Kalau subquery itu adalah query yang ada di dalam query. Nah, dalam contoh ini tuh ada namanya kita menambahkan ID service, nama service dan harga service dari tabel service. Di mana harga servisnya di dalamnya itu ada namanya outer inner query-nya. Kita memasukkan harga service from service, di mana nama servisnya itu ganti oli. Nah, kalau ganti oli ini kan harga servisnya 50.000. Nah, kalau kita masukin ke outer query-nya, dia akan menghasilkan harga servis yang kurang dari 50.000. Maka dia akan menambahkan nama servis tidak ada servis dengan harga servis itu 0. 0 itu kan kurang dari 50.000. Jadi itu seperti itu. Lalu kita masuk ke bind variable. Bind variable itu kita kayak seperti melakukan operasi untuk mencari suatu data tertentu dengan lebih mudah menggunakan input. Nah, cara kita menyimpan input ke dalam query-nya itu dengan menggunakan simbol titik 2 dilanjutkan dengan nama variabelnya. Misalnya di dalam query ini adalah select ID pelanggan, nama depan, nama belakang, nomor HP. Dari tabel pelanggan di mana ID pelanggannya sama dengan titik 2 ID underscore P itu adalah nama variabelnya. Nah, ketika kita jalankan query-nya atau di run, maka dia akan memunculkan jendela seperti ini. Nanti user akan menginput value-nya, misalnya value itu 1003, maka di tabel akan muncul value tabel ID pelanggan, nama depan, dan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dengan ID pelanggan 1003. Kemudian view itu kita membuat suatu tabel baru, di mana tabel tersebut kita hanya menampilkan tabel-tabel yang kita inginkan saja. Jadi beda dengan tabel originalnya. Kalau view ini kita hanya menampilkan yang kita inginkan saja. Misalnya dalam query contoh ini kita create or replace view, nama view-nya misalnya view service, kemudian pilih kolom-kolom yang ingin kita tampilkan dalam view, misalnya nama service dan harga service dari tabel service. Select ini kayak tabel referensinya gitu. Kemudian, nah hasil tabelnya itu adalah nama service dan harga service, di mana pasti berbeda dengan kolom service yang aslinya kan ada ID barang, nama service dan harga barang. Nah, kalau di view ini hanya ada nama service dan harga barang yang kita tampilkan saja. Kemudian masuk ke conditional expression. Conditional expression ini kita menggunakan decode. Decode itu mirip dengan konsep switch case. Nah, dalam contoh query ini adalah kita select nama barang, harga barang, decode. Nah, kita decode-nya itu harga barang. Dimana kalau harga barangnya adalah angka 3 juta, maka kita akan ubah dia menjadi 3 juta dalam bentuk huruf atau kata. Begitu juga dengan seterusnya. Jika yang kita tampilkan dalam ini tidak sesuai, maka dia akan invalid. Seperti yang ditunjukkan di dalam tabel ini. Kalau harga barang 3 juta, maka dia akan menambahkan decode-nya 3 juta. Kalau 25 juta, dia akan menambahkan 2.500.000. Seperti itu. Lalu sequence. Sequence itu sintaks SQL digunakan untuk menghasilkan urutan unik dari nilai. Jadi kalau sequence itu kayak dia secara otomatis, kita hanya perlu menentukan increment-nya, lalu kita mau mulai dari mana. Misalnya kita mau mulai dalam query yang kita contohkan ini, kita ingin mulai dari 1001, kemudian kita tentukan batasannya, misalnya max value-nya itu 1 miliar. Nah, dari start with 1001 ini, dia akan menambahkan 1002, 1003, 1004, dan seterusnya. Nah, cara pembuatan query-nya itu seperti ini, kita insert into runners, atau kita menggunakan tabel insert into pelanggan, kemudian values-nya ID pelanggan, sequence next call, kemudian nama-nama, kita masukkan data-data yang kita inginkan, misalnya Agus, nama depannya, makmur, nama belakangnya, nomor teleponnya 0821, kemudian kode posnya 10150, nomor platnya B1199K. Nah, dari sini dia akan secara otomatis memasukkan ID pelanggan itu 1001, 1002, dan seterusnya, mengikuti increment-nya. Nah, ini adalah link query percobaannya.